Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Matius 5 ayat 36 dan 37. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang dunia seringkali mengatakan sekali kita berbohong, kita harus berbohong terus. Sebab kalau kita mengaku saja, maka tamatlah riwayat kita, maka kita menjadi hancur, saudara. Orang dunia boleh saja berkata bahwa jujur itu hancur. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berani berprinsip. Berprinsip seperti apa yang dikatakan pemazmur, siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Saudara, tidak ada kata rugi, apalagi sia-sia bila kita hidup jujur. Justru sebaliknya, saudara, ada berkat-berkat luar biasa yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang jujur. Saudara, firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa Tuhan sangat mengasihi orang yang jujur jalannya. Bahkan Alkitab mencatat dengan jujur dia bergaul erat. Demikian kata Amsal 3 ayat 32. Juga dikatakan bahwa orang-orang yang jujur akan diam di hadapanmu. Kata pemazmur 140 ayat yang ke-14b. Dan orang yang jujur diperkenankannya, kata Amsal 15 ayat 8, saudara. Begitu banyak firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk berlaku jujur, saudara. Itu adalah sikap dan sifat daripada pengikut-pengikut Kristus. Ternyata Tuhan itu sangat memperhatikan orang-orang yang hidupnya jujur, dan doa orang jujur pasti berkenan kepada Kristus. Saudara, suatu ketika saudara-saudara Yusuf menemukan uang di dalam karung mereka ketika mereka membeli gandum di Mesir. Tampaklah ada pundi-pundi uang masing-masing dalam karungnya. Saudara, pastilah uang yang tidak sedikit jumlahnya. Apa yang kita lakukan kalau kita mengalami peristiwa yang demikian? Apakah kita akan mengembalikan uang tersebut? Atau kita malah diam saja dan berkata, ini adalah rezeki yang nomplok. Ini adalah sesuatu yang menjadi berkat bagi kita, saudara. Maka harus kita ambil. Tetapi inilah yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf. Ketika kami sampai ke tempat bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang kami masing-masing dengan tidak kurang jumlahnya ada di dalam mulut karung. Tetapi sekarang kami membawanya kembali. Mereka mengembalikan uang yang bukan menjadi haknya. Mereka telah lulus ujian kejujuran. Itulah kejujuran daripada bangsa Israel pada waktu itu, saudara. Ternyata saudara-saudara Yusuf telah mengalami perubahan karakter. Kejujuran bangsa Israel yang telah mengalami perubahan karakter. Berbeda dengan waktu-waktu sebelumnya di mana mereka telah memasukkan Yusuf ke dalam sumur dan menjualnya kepada para saudagar di Midian dan membawa berita tidak jujur kepada ayahnya Yakub dengan mengatakan bahwa Yusuf telah mati diterkam binatang. Saudara, karena kejujuran saudara-saudara Yusuf diberkati di tengah kelaparan yang melanda negerinya. Mereka tetap terpelihara. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita sudah berubah di dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah mengalami transformasi dalam kehidupan kita? Dari orang yang tidak jujur menjadi orang yang jujur. Dari orang yang serakah menjadi orang yang tidak serakah. Dari orang yang ingin mengalami kekuasaan yang begitu luar biasa menjadi orang yang mengalami segala sesuatunya berdasarkan apa kata Tuhan, saudara. Saudara, marilah kita berlaku jujur mulai saat ini. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Selamat pagi, selamat berkarya, dan Tuhan berkati.